Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Teh. Ya, punten Ibu, saya sebelumnya mau bertanya-tanya terlebih dahulu tentang pembelajaran daring ini. Boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Siti Samsiah. Di sini saya sebagai guru sekolah dasar kelas 2 dan memegang sebagai guru tahfiz. Kebetulan anak-anak memanggil saya Mission. Oh iya. Langsung saja Bu. Apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Sebenarnya begini ya, kalau menurut saya pembelajaran daring bisa efektif dan tidak efektif itu tergantung dari situasi dan kondisi sih menurut saya ya Bu ya. Dimana kalau daring ini kan kita harus memerlukan benar-benar bukan hanya siswa dengan guru saja, tetapi kan tidak ada terkait kuota, terus peran orang tua juga penting. Jika misalnya kalau guru saja yang berperan sendirian, kan kita harus perlu bantuan orang tua. Terkadang ada orang tua yang tidak kooperatif, tidak kerjasama, kadang apalagi ketika dalam pembelajaran berlangsung suka terkadang terkendala sama sinyal nih. Ketika ditanya orang tuanya, ada aja orang tua yang kooperatif, Miss seperti ini, sinyalnya seperti ini. Nah ada juga yang orang tua yang udah lost aja gitu, seperti itu. Metode apa sih yang cocok untuk digunakan pembelajaran daring selama Ibu mengajar di masa pandemi ini? Metode belajar apa? Kayak misalkan Ibu memakai metode yang Ibu contohkan ke anak-anak biar apa ya? Biar pembelajaran itu berlangsung lancar gitu. Oke, karena sekolah dasar itu kan masih termasuk masa keemasan dan mereka masih ada seni bermainnya ya Bu ya. Jadi saya terapkan itu metode bermain untuk anak-anak, di mana kita mau menerapkan game kepada anak, tapi gimana caranya anak tuh tidak sadar bahwa itu sedang belajar. Contohnya kan seperti tahfiz nih, saya memerankan anak-anak kelas dasar kan kelas 2 sudah mengerti. Paling saya bermain dengan game quizzes, di mana di situ saya mengevaluasi nih, sekarang sedang belajar ayat contohnya surat Al-Haqqah ayat 1. Nah, jadi di situ saya akan evaluasi untuk akhir pembelajaran. Biasanya anak-anak kalau sedang game, Miss, kapan nih gamenya Miss? Kapan gamenya Miss? Nah, saya bilang, oke, di jam sekian ya. Nah, mereka tahu nih, oke. Ketika pada pas jam segitu kan, Miss, ayo Miss kita main Miss. Ini udah waktunya sini. Oke, kita main. Jadi di situ sebenarnya anak senang main, tapi situ kan tujuan kita untuk mengevaluasi. Tapi anak tidak sadar sedang dievaluasi seperti itu. Jadi yang cocok menurut saya sih untuk sekarang sih bermain melalui aplikasi quizzes itu ya Bu. Betul. Tapi kan kita sebagai guru menanamkan jiwa belajar juga di aplikasi tersebut ya, gitu kan. Iya. Kemudian apa saja tantangan siswa ketika mengikuti pembelajaran daring dari rumah? Ya, paling itu tadi ya. Peran orang tua juga berpengaruh, kadang terus kedua sinyal, kemudian tempat, dan itu mempengaruhi sih menurut saya. Terkadang kan orang tua nggak selamanya untuk stay dengan anak, harus ngurusin anak yang lain, mungkin anak pekerjaan yang lain. Jadi terkadang begitu, kadang nih saya izin dulu ya, soalnya saya nggak bisa menjagakan ini. Nah seperti itu. Paling ada juga sinyal nih dia hadir terus, tapi komunikasinya kurang efektif nih, kadang hilang tadi, akhirnya tidak efektif. Jadi pembelajaran tidak masuk kepada anak. Seperti itu paling kendalanya. Oh iya. Tapi kendala itu selain sinyal dan yang tadi Ibu jelaskan, kadang kan anak-anak itu kan kadang memang turun naik ya. Itu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu? Oke, sebaik. Kalau saya biasanya seperti ini, sebelum pembelajaran anak tidak langsung dikerjakan. Misalnya nih pembelajaran kita langsung tag aja mendengarkan murotal, tidak. Jadi saya ajak dulu mereka untuk ice breaking, untuk mengembalikan mood dia untuk supaya ke alfa, ke zona alfa. Jadi alfa itu benar-benar anak tuh fokus. Nah gimana caranya kita adakan ice breaking dance, terus kita sapa anak-anak kayak misalnya game dengan tepuk-tepukan yang simple. Gimana kalau misalnya yang salah tidak tepat, mereka sudah membacakan ayat. Jadi setelah mereka sudah have fun, nah baru kita akan murajaah bareng-bareng. Di situ nanti anak pasti tidak sadar, dengan tidak sadarnya mereka senang gitu. Seperti itu kalau saya. Selama pembelajaran ini Ibu menggunakan aplikasi apa kalau boleh tahu? Kalau aplikasi saya dulu 3 ya. Yang pertama Zoom,
yang kedua itu classroom, dan yang terakhir itu WhatsApp. Dimana Zoom ini kan biar guru dan siswa itu berinteraksi nih, bahwa tahu nih anaknya sedang apa, sedang apa, sedang apa. Nah, kemudian yang classroom itu, fungsinya classroom itu untuk mentransfer materi, di mana anak bisa mengakses di mana saja, kapan saja. Nah, untuk yang WhatsApp biasanya kan di Zoom anak tidak hadir nih. Nah, kita beri tugas, nah hari ini murajaah surat ini, ayat ini, boleh nanti setorkan ya ke Miss, nanti melalui audio WhatsApp, seperti itu. Oh iya, itu cara penilaian ibu masuknya ke aplikasi tersebut gitu kan, biar kita tuh biar guru itu selain kita menilai anak-anak secara langsung kayak di Zoom itu kan bertatap muka secara langsung ke anak-anak, tapi ibu lebih efektif lagi anak-anak tuh mengirimkan lagi lewat WA atau lewat Google Classroom itu ya. Jadi meringankan anak, misalnya Miss saya terkendala sinyal atau tidak hadir, jadi kita bantu bagaimana caranya supaya anak tidak tertinggal materi itu. Jadi tidak sama kayak anak lain. Jadi boleh kita menggunakan, tidak hanya Zoom kan, pasien mungkin ada anak yang nggak bisa, yang misalnya sedang apa, jadi bisa kita kasih kemudahan untuk melalui WhatsApp, seperti mengirimkan audio, seperti itu. Oke. Selain ibu mengajar apa namanya, kelas tahfidz, terus ibu kayak misalkan ada nggak kelas yang bukan daring tapi kelas yang tatap muka atau kelas offline ya? Oke, ada. Kebetulan kan saya mengajar di sekolah inklusi, di mana tidak hanya anak reguler, dalam artian tidak hanya anak yang seperti biasa, tapi benar-benar yang luar biasa, istimewa menurut saya. Jadi saya mengajar juga di kelas individual, seperti itu. Itu di kegiatan yang sama atau beda jam atau ada di jam lain gitu? Untuk kegiatan kelas individual itu menyamakan, menyesuaikan dengan jam pelajaran sekolah. Jadi misalnya jam sekolah dari jam 7:30 sampai jam 12. Jadi anak yang mengikuti kelas individual itu dari jam 1. Jadi dikasih waktu dalam kegiatan individual itu langsung 1 jam, seperti itu. Oh iya, satu lagi ya Bu, apa saja keluh kesah, misalkan keluh kesah siswa atau guru gitu selama pembelajaran daring? Terkadang keluh kesahnya guru, terkadang ada orang tua yang tidak kerjasama sama guru, misalnya kayak menghafal. Jadi saya mendapatkan satu kasus di mana anak itu orang tua tuh hanya mengandalkan yang di sekolah. Kayak misalnya menghafal nih, ya udah cuman hafalan di sekolah aja, tapi di rumah tidak diulang lagi. Sedangkan kan waktu guru dan waktu orang tua itu kan anak tuh lebih cenderung banyak dengan waktu orang tua, seperti itu. Terkadang ya itu sih kendalanya, kayak mengapa sih harus mengandalkan guru saja, misalnya itu paling ada orang tua yang tidak bekerja sama, seperti itu, yang tidak kooperatif. Oke, siap, terima kasih. Satu lagi, misalkan ya, kendalanya tadi kan, sekarang apa kesan dan pesan ibu untuk pembelajaran daring atau untuk orang tua di rumah? Pesan dan pesannya sih menurut saya, kita tuh memang betul-betul untuk perkembangan zaman, hikmah juga sih di adanya pandemi ini. Kita lebih mengenal lagi, lebih mempelajari lagi teknologi, kayak ada aplikasi terbaru. Mungkin hikmahnya ya daring ini kita bisa diakses di mana saja. Kayak misalnya ada satu murid juga yang dari Jakarta, kan kalau misalnya offline mungkin jauh banget dari Jakarta ke ini, tapi karena melalui adanya daring ini bisa diakses di mana saja. Mungkin yang kendalanya yaitu di sinyal, di kuota, seperti itu sih. Boleh ya Bu, nanti saya akan kayak mengikuti kegiatan kelas individual di luar jam sekolah yang kata Ibu. Oke, boleh nggak? Biasanya Ibu megang berapa anak? Untuk saya megang 3 anak, jadi sehari itu bisa 3 anak sekaligus, cuma beda jam. Untuk kegiatan hari ini, kegiatannya apa saja Bu? Untuk kegiatan hari ini kebetulan dance, psikomotor, kemudian kita ada oral motor yaitu meniup lilin, itu untuk melatih bicaranya. Kemudian kita keseimbangan yaitu dengan mengayunkan satu kaki. Kemudian kita ada biasa membaca, menulis, kemudian berhitung, seperti itu.
Terus kita ada pijat organ tubuh untuk anak tuh lebih mengenal kayak interaksi sama anak nih. Ini kita pegang bahu, anak tuh langsung nggak sih kalau ini teh bahu gitu. Jadi kita harus kayak memain game sedikit gitu. Kemudian kita ada kegiatan tidur relaksasi, jadi untuk sentuhan anak gitu seperti itu. Oke, nanti saya boleh membantu ibu atau yang kru ibu gitu untuk langsung terjun ke anak tersebut. Nama anaknya siapa? Kalau boleh tahu. Kebetulan